Haleluya! Damai sejahtera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema nasihat tentang berdoa. Di dalam Matius 6, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Judul perikopnya adalah hal berdoa. Ayat ke-5 berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 9. Karena itu berdoalah demikian. Firman Tuhan yang kita baca menjelaskan tentang 4 hal nasihat tentang berdoa. Yang pertama, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang yang munafik adalah orang yang berpura-pura. Orang yang munafik adalah orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang munafik adalah orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Mungkin perkataannya sesuai dengan perbuatannya, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Kalau dapat kita simpulkan, berarti orang yang munafik adalah orang yang perkataannya dan perbuatannya tidak sesuai dengan hatinya. Orang munafik atau tidak dilihat dari motivasi hatinya. Jadi hal pertama yang kita bisa belajar adalah doa kita harus keluar dari dalam hati kita dan dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati dan ukuran Tuhan menilai doa kita dari motivasi hati kita. Mari kita lihat contoh di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Bagaimana Tuhan merespon doa orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat yang ke-9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah
dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara, Tuhan tidak suka melihat sikap hati yang sombong, meskipun kita seolah-olah sudah melakukan semuanya dengan benar. Karena hanya doa dengan sikap rendah hati, itu yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari dan tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain, apalagi di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang rendah hatinya sanggup merendahkan dirinya di hadapan orang lain sebagai hamba, sama seperti Yesus di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9 dikatakan, dalam kesetaraannya dengan Allah, ia rela menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena itulah Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus kita. Sebaliknya, orang yang merendahkan dirinya belum tentu sanggup untuk merendahkan hatinya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dengan sikap rendah hati. Yang kedua, firman Tuhan berkata, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Artinya, doa kita kepada Tuhan itu bersifat pribadi. Doa kita kepada Tuhan tidak perlu kita utarakan kepada orang lain, bahkan supaya orang lain tahu. Karena firman Tuhan berkata di Matius 5 ayat yang ke-6, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalas kepadamu atau menjawab doamu. Yang ketiga adalah berdoalah dengan tidak bertele-tele. Artinya janganlah perkataan-perkataan kita itu kosong dan tidak ada artinya. Atau kita ucapkan tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Mungkin karena kita berdoa karena kebiasaan kita. Ingat, Tuhan menilai motivasi dan sikap hati kita saat kita berdoa. Dan yang keempat, yang terakhir, berdoalah seperti yang diajarkan Tuhan kita, yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Di dalam doa Bapa kami ada dua bagian besar yang harus kita perhatikan, yaitu 3 isi doa. Yang pertama adalah tentang meninggikan Tuhan. Dan 3 isi doa berikutnya adalah tentang kebutuhan kita. Maka mulailah berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kita, yaitu tinggikan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mengutarakan kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti Daud, selalu bermazmur dengan ucapan syukur, meninggikan Tuhan, meski di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Demikianlah firman Tuhan, nasihat tentang berdoa. Yang pertama, berdoalah jangan seperti orang munafik, berdoalah dengan motivasi dan sikap hati yang benar. Kedua, berdoalah di tempat yang tersembunyi, karena doa itu bersifat pribadi. Dan ketiga, berdoalah dengan tidak bertele-tele. Jangan berdoa dengan perkataan-perkataan yang kosong. Dan keempat, berdoalah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tinggikan Tuhan melebihi dari segala kebutuhan-kebutuhan kita, maka Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita akan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan firman yang daripada Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus bekerja, supaya kami boleh lebih mengerti tentang firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami dapat mengubah Tuhan cara kami berdoa, sehingga setiap doa-doa kami boleh dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri Tuhan renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu